Hari ini di Instagram gue bikin postingan cubis, curhat bisnis, dimana gue mau membuka kesempatan untuk lu curhat soal bisnis lu. Kalau gue bisa bantu, gue bahas di video YouTube. Kalaupun nggak bisa gue bantu, gue biasanya jatuhnya penasaran, pengen tahu jawabannya. Akhirnya gue baca-baca buku yang gue punya, dan guanya jadi belajar hal baru, dan moga-moga gue bisa jawab pertanyaannya. Nah, banyak pertanyaan yang memang kurang spesifik, panjang tapi nggak jelas. Ada yang pendek, lebih nggak jelas lagi. Tapi gue coba untuk jawab beberapa pertanyaan, satu video, dan moga-moga bisa jadi manfaat. Hari ini gue mau baca pertanyaan dari bgs.asr, bagus.asr. Dan gini, bagaimana cara menguatkan daya beli manusia yang sangat rendah? Dan usaha apa yang harus dilakukan saat modal usaha udah mau habis? Dua usaha gua juga jalan di tempat karena daya beli yang rendah. Mulai dari diskon, harga, buy berapa, get berapa, dan lain udah gua keluarin. Nyerah enggak sih, tapi kadang sekarang jadi nggak konsisten bang untuk promosi. Coba bahas, oke. Gue coba untuk tarik kesimpulannya. Ketika dia bilang menguatkan daya beli manusia sangat rendah, dan ketika dia bilang dia banyak diskon, harga, buy berapa, get berapa, dan lain-lain, ini artinya gini, dia punya barang, kemungkinan harganya memang mahal, dan barangnya nggak dibeli sama orang. Karena mungkin orang bilang kemahalan. Makanya dia bilang daya belinya rendah. Ini sekilas ya, BGS ASR, tapi ada dua kemungkinan. Pertama, yang lu targetin salah. Kalau produk lu produk premium, ya jangan dijual ke masyarakat yang nggak punya duit. Sesederhana itu. Analisa pertama gue adalah targetnya salah. Ya istilahnya bawa celana dalam Zara untuk dijual di pasar domestik yang nggak ada yang beli gitu. Dan lu nggak bisa nyalahin daya beli orang yang ada di domestik gitu. Emang daya beli orang di domestik, iya segitu aja. Sebagai pengusaha, yakin kita nggak ada urusan sama daya beli lu. Gimana caranya meningkatkan daya beli masyarakat? Ya kasih dia pendidikan yang benar, kasih dia peluang kerja yang baik, ajarkan dia untuk menemukan passion sehingga dia punya duit. Tapi itu bukan urusan dia gitu. Bukan urusan kita, itu urusan dia. Jadi mungkin lu salah nargetin. Harusnya lu targetin ke yang lain. Itu kemungkinan yang pertama. Lu mesti cari market yang lain. Targetingnya salah. Yang kedua, kalau targetingnya tidak salah, asumsinya adalah lu dan kompetitor sama-sama jual produk yang serupa ke market yang sama. Dia laku, lu enggak. Mungkin nih, dua produsen kopi, harganya sama-sama premium, nargetin ke yang sama, yang ini laku, yang lu enggak. Yang lu dibilang kemahalan, makanya lu bilang daya belinya rendah. Dan lu sampai udah diskon harga, buy berapa, get berapa. Ini artinya lu mau nurunin harga lu, dibikin murah. Ketika dibikin murah baru pada laku, gitu kan? Nah, ini sesuatu yang gue juga pahami. Itu berarti market lu, target lu, nggak nangkap value dari produk lu, sehingga yang dilihat sama market lu cuma harganya doang. Itu yang sering terjadi. Ketika konsumen cuma peduli sama harganya, berarti lu nggak berhasil mengkomunikasikan sama konsumen kenapa produk lu tuh harganya segitu. Gue belajar ini waktu zamannya gue jadi sales di UPS. United Parcel Service. Sekarang udah UPS doang sih, kayak FedEx, DHL. Dulu tuh gue sales kan, terus setiap kali gue datang ke sebuah pabrik untuk dapetin mereka untuk kirim paket pakai gue, mereka selalu kasih harga, mohon maaf ya, gue sebut aja. Jadi, ini kan zaman dulu ya, teman-teman, zaman dulu. Gue bawa price listnya UPS, ngirim ke Amerika sekian kilo berapa, ngirim ke Taiwan sekian kilo berapa, ngirim ke Inggris sekian kilo berapa, gitu kan? Gue taruh nih ke pabrik, pabriknya bilang gini, oh gue udah pernah dapet nih dari orang UPS sebelumnya. Nih, gue bawain. Terus dia bawain nih lembar price list yang orang UPS sebelumnya pernah datang ke dia. Nih, harga lu dicoret-coret sama orang DHL. Dikasih harga murah, kata gue. Jadi si orang pabrik itu disamperin sama orang DHL. Nih harganya UPS bisa lebih murah nggak? Dicoret-coret sama dia. Ini bisa segini di kami, ini segini, ini segini. Terus udah gitu si orang pabriknya, nah, Anda bisa lebih murah lagi nggak tuh dari harga DHL? Sebagai sales
Yang masih muda pusing dong saya. Gue balik ke bos gue bilang, jangan terjebak sama banting-banting harga. Orang yang banting-bantingan harga, diskon-diskonan dan segala macam, itu nggak pede sama layanannya, kata bos gue. Namanya Pak Budi, gue masih ingat banget. Itu bos galak konon kabarnya, ke gue sih baik, dan dia ngajarin banyak banget soal marketing sama gue. Artinya, antara lu nggak pernah bilang, atau lu gagal dalam komunikasi untuk bilang sama konsumen lu, harganya segini karena ada A, B, C, D, E. Gue mau kasih tahu ya. Sayang barangnya ada di bawah sih. Tapi di rumah tuh ada garam. Garam itu mahal banget. Mahal lah garamnya. Terus gue ngeliat kemasannya. Terus tulisannya gini, garam ini mahal karena datang dari tambang yang sangat tua dan hanya ada satu di Amerika Serikat. Dia cerita tuh, kenapa dia mahal. Sehingga orang ketika bilang, misalkan ada garam tersebut, nanti gue bahas kapan-kapan deh. Garam tersebut dan garam biasa, konsumen tuh nggak akan, pertama-tama target marketnya beda ya. Kalau gue bawa garam mahal ini ke konsumen ini, jelas dia akan marah-marah karena ngapain gue beli ini segini mahal, orang ini murah gitu. Tapi di sisi lain, orang nggak akan ngebandingin karena dia punya sesuatu yang dia ceritakan kepada orang akan kenapa harganya mahal. Gitu kan? Sehingga orang jadi, oh gue ngerti kenapa harganya sekian. Gitu. Jadi ketika lu nggak berhasil ngasih value dari produk lu ke konsumen lu hanya akan ngeliat harga. Itulah kenapa kalau gue ngumumin harga tiket, gue selalu ngasih tahu dulu tempatnya di mana. Perhatiin dari awal, dari Bhinneka Tunggal Tawa, yang gue dorong duluan adalah tempatnya. Bhinneka Tunggal Tawa, gue ngeluarin video tentang Usmar Ismail. Setelah gue kasih lihat Usmar Ismail seperti apa, suci di sini, tempatnya bagus dan segala macam, baru gue ngomongin harga. Kalau gue tahu harga di depan, orang udah keburu, harganya segini. Udah gila kali nonton satu orang 120.000. Padahal baru 120.000 doang tuh pada zaman itu. Sekarang tiket gue 1,5 juta. Tapi bahkan yang 1,5 juta gitu. Gue cerita dulu, Istora nih tempatnya nih. Gue kasih lihat. Dulu waktu di Plenary Hall, gue kasih lihat. Plenary Hall, ini lu lihat nih. Nggak ada kayak gini sebelumnya. Casablanca, gue kasih lihat. Semuanya gue kasih lihat dulu. Baru gue kasih tahu harganya. Jadi, value-nya ditangkap dulu sama orang. Sebelum orang lihat harganya. Moga-moga itu ada manfaatnya untuk lu. Karena gue juga ngalamin, kadang-kadang ketika gue sebagai promotor dan gue bikin show, ketika gue lihat tim gue udah mulai kayak bikin diskon dan segala macamnya, gue tahu mereka belum berhasil untuk memasarkan produk ini dengan benar dan belum nyampe ke target marketnya. Karena belum berhasil untuk ngasih tahu value dari acaranya ketika terus-terusan diskon. Gue tahu juga itu gue alamin juga kok. Semoga ada manfaatnya, sukses untuk bisnisnya. Thank you.